Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan apel kerja bersama bulan November pada hari Senin, 7 November 2022, bertempat di lapangan Gelora Santiago, Tahuna. Pejabat Bupati Kepulauan Sangihe, Dr. Rini Tamuntuan, bertindak selaku pembina apel dan sebagai instansi pelaksanaan apel pagi bersama, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah. Apel pagi dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan seluruh ASN, THL, serta P3K sekota Tahuna, termasuk para camat sekabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pelaksanaan apel kerja bersama ini, Dr. Rini Tamuntuan menyerahkan SK pensiun bagi ASN yang telah memasuki masa purna bakti serta menyerahkan piagam penghargaan kepada Direktur Rumah Sakit Pratama Liung Paduli atas keikutsertaan dalam kegiatan BPJS serta nasional dengan meraih peringkat pertama. Atas pencapaian ini, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan banyak selamat dan terima kasih untuk predikat yang diraih. Setelah apel kerja bersama, seluruh peserta apel dijamu dengan menu sarapan bersama bertempat di rumah jabatan Bupati. Dan kita harus siap melaksanakan seluruh kegiatan dalam APBD perubahan. Dan memang waktunya ini sudah sangat singkat ya, sangat mepet. Ini sudah di minggu kedua untuk bulan November. Jadi tinggal 1,5 bulan mungkin untuk kita melaksanakan kegiatan sampai di akhir tahun. Jadi saya berharap supaya seluruh pejabat pertama untuk dapat mengkondisikan seluruh ASN yang ada di masing-masing dinas supaya segera ya gerak cepat untuk seluruh kegiatan karena ini sudah di penghujung tahun ya. Disiplin itu harus tetap diperhatikan ya. Jadi ASN berakhlak itu selalu diingat-ingatkan kepada kita semua ya. Jadi supaya semua tentunya ASN, THL juga dengan pegawai-pegawai P3K harus tetap memperhatikan hal-hal ini. Saya sangat berterima kasih untuk seluruh kritikan dari masyarakat ya, karena ini akan memberikan semangat kepada kita semua supaya tentunya kritikan ini membawa dampak positif. Jadi saya sungguh berterima kasih dengan adanya kritikan dari masyarakat, dan kritikan itu tentunya bukan hanya kepada saya karena itu juga kritikan untuk kita semua. Jadi untuk para pejabat tinggi Pratama ini harus memperhatikan apa yang menjadi kritikan oleh masyarakat. Tentunya ini untuk kita semua. Jadi tolong untuk dapat diperhatikan. Kita pemerintah ini ada beberapa kritikan yang selama saya menjabat sudah mungkin kurang lebih hampir 5 bulan. Ternyata masyarakat juga menilai untuk kepemimpinan saya, dan tentunya saya dibawa kepemimpinan saya ini tentunya dibantu oleh seluruh ASN, terlebih untuk para pejabat. Jadi kalau saya dinilai oleh seluruh masyarakat, kepemimpinan saya tentunya juga menjadi kewajiban saya untuk menilai para pejabat tinggi, para pejabat struktural, dan seluruh ASN. Itu saya mengharapkan supaya kita semua di dalam waktu yang singkat mengakhiri tahun 2022 tentunya harus kita tunjukkan apa yang menjadi kritikan oleh masyarakat itu harus betul-betul kita benahi, betul-betul harus kita lakukan apa yang menjadi bahan kritikan. Dan hari ini memang sudah terinformasi akan dilakukan aksi damai ya oleh beberapa masyarakat. Jadi untuk itu kita semua juga harus siap, karena memang pertama yang menjadi tujuan mereka tentunya itu menyangkut ASN atau pejabat struktural kita di salah satu dinas. Jadi mohon untuk
seluruh ASN, THL tentunya harus bersama-sama kita untuk menyelesaikan, menindaklanjuti apa yang menjadi fokus dari masyarakat. Jadi kritikan-kritikan itu tentunya kita harus sama-sama menyelesaikan. Jadi ke depan seperti yang sudah saya sampaikan ke Ibu Asisten 3, jadi akan ada pegawai yang dikhususkan untuk mengkantor seluruh media massa. Jadi setiap hari ASN ini yang akan bertugas, ya. Jadi kalau ada persoalan misalnya di dinas kesehatan, tentunya akan berkoordinasi, klarifikasi dengan dinas terkait supaya hal-hal apa yang ditemukan di dalam media sosial hari ini juga harus terselesaikan. Jadi jangan kita menunda sampai hari esok dan hari-hari selanjutnya, karena ini kita semua harus siap tanggap, karena kita menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat, bukan kita dilayani oleh masyarakat. Jadi kalau apa yang menjadi harapan dari masyarakat tentunya harus kita selesaikan. Dan saya juga memberitahukan sedikit agar supaya juga kita semua tahu, karena kita sudah sementara pembahasan APBD tahun 2023 dan memang tahun 2023 ini keuangan kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023 ini banyak kekurangan anggaran yang terjadi di sana. Jadi transfer uang juga untuk kita, untuk dana DAO itu sangat berkurang. Jadi tentunya mohon untuk dapat dipahami dan dapat diketahui oleh seluruh ASN supaya kita semua akan bersama-sama bekerja bersama di tahun 2023 walaupun dengan keadaan keuangan yang sangat minim. Kenapa sampai keuangan kita sangat minim di tahun 2023? Memang ini secara umum, secara global, bukan hanya di kabupaten, ya. Bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ditambah lagi kita sedang menghadapi untuk pembayaran hutang lewat penganggaran dana PEN. Jadi kita harus sudah mulai membayar bunga PEN itu di tahun 2023. Jadi kita sudah dipotong anggaran untuk pembayaran bunga kita 12,5 M. Begitu kan Pak Sekda? Ini baru mulai dengan bunga untuk tahun 2023. Belum pokoknya. Pokok hutang yang nanti akan dipotong langsung dari pusat tahun 2024 itu pokoknya kurang lebih 35 M. Jadi hitung saja berapa banyak yang akan berkurang mulai tahun depan dan tahun-tahun seterusnya sampai 8 tahun ya Pak Cik. Ya, 8 tahun. Jadi ini harus diketahui oleh seluruh ASN, karena ini menyangkut nanti kinerja kita ke depan, pekerjaan yang akan kita hadapi. Jadi seperti apa? Jadi kita harus bekerja sama semua. Kita harus ikat pinggang semua. Jadi mohon untuk dapat dipahami oleh seluruh ASN, karena bukan hanya pimpinan perangkat daerah yang dapat mengetahui hal ini, harus diketahui oleh semua ASN, supaya juga ya mudah-mudahan saya selalu berupaya supaya tidak nanti akan ada pemotongan PPP untuk para ASN, karena kalau kekurangan anggaran kemungkinan itu bisa terjadi di tahun-tahun berikut. Tapi saya berdoa supaya kita bekerja bersama-sama dan itu tidak akan terjadi. Ya, jadi mudah-mudahan untuk dukungan kita semua, kita harus berusaha. Untuk itu saya selalu berupaya kita mendatangkan uang dari pemerintah pusat supaya orang semua juga boleh mau bekerja. Bayangkan kalau sudah tidak ada anggaran, apa yang kita mengerjakan? Nah, untuk itu selalu saya berupaya supaya kita mendatangkan uang dari pusat. Kita jangan hanya berharap dari uang daerah, sangat kecil. Untuk mulai tahun depan itu
pengurangan anggaran cukup besar, apalagi di tahun-tahun berikutnya, karena kita menghadapi pinjaman anggaran PEN yang cukup besar. Saya sangat memahami hal ini, karena kalau melihat secara kasat mata saya, sebetulnya Kabupaten Kepulauan Sangihe mungkin ya belum layak kita mendapatkan pinjaman. Memang sesuai dengan SK, saya baru 1 tahun. Jadi untuk itu saya berusaha supaya dalam waktu yang singkat 1 tahun ini adalah yang akan terbangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada yang bisa saya kerjakan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan itu tentunya saya mengharap dukungan dari seluruh ASN. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang ASN laksanakan itu mungkin tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi saya selalu berdoa supaya kita semua boleh bersatu, bekerja sama yang baik demi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu yang menjadi harapan besar saya. Dan untuk Rumah Sakit Liun Paduli, saya sangat memberikan apresiasi karena bisa mendapatkan peringkat 1 secara nasional untuk kegiatan ini. Kita beri aplaus untuk Rumah Sakit Liun Paduli. Dan itu juga yang saya harapkan untuk seluruh dinas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tentu mari kita orang tetap bekerja sama, saling bergandengan tangan demi kemajuan perkembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sekali lagi saya mengingatkan karena ini sudah di ujung tahun, jadi tolong persiapkan seluruh dokumen-dokumen karena awal bulan Desember biasanya sudah turun pemeriksaan. Jadi BPK biasanya awal Desember itu sudah turun karena tahun-tahun kemarin banyak juga ASN, juga para pejabat yang masuk di dalam ranah hukum. Saya selalu berdoa supaya tahun ke depan ini tidak akan ada masalah hukum. Jadi mari orang perhatikan semua program kegiatan kita. Jadi orang jalankan sesuai saja dulu dengan aturan. Tuhan pasti akan memberkati orang semua kalau apa yang orang lakukan itu dengan niat yang tulus. Jadi itu juga menjadi harapan saya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malun Semar.